Haleluya, shalom, selamat siang. Menjelang sekitar 12 jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. 365 hari kita lewati justru dengan banyak cerita, banyak pergumulan dan banyak persoalan yang kita hadapi. Memang itu hidup manusia. Kita tidak dapat terlepas dari namanya persoalan, tantangan, pergumulan, dan berbagai macam hal yang jika kita bercerita sangat banyak sekali. Namun kita bersyukur kita ada di hari terakhir tahun 2021. 365 hari kita ada. Saya percaya ini anugerah Tuhan, ini karena berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita tetap bersuka cita, mari kita bersorak-sorai. Kenapa? Karena hari ini engkau ada, suamimu masih ada, istri, anak, keluargamu, orang tuamu jika ada. Itu semua karena Allah Immanuel menyertai hidup. Saudara saya, melalui media ini, kebenaran firman Tuhan yang singkatnya saya ingin sharingkan, bila menjadi berkat bagi saudara dan saya. Kita mempersiapkan 12 jam lagi untuk masuk di tahun 2022. Ada 365 hari di 2022. Namun saya katakan ada kepastian keselamatan dalam Yesus. Firman Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Di sini firman Tuhan datang melalui tulisan daripada seorang hamba Tuhan bernama Musa. Musa katakan kepada bangsa Israel, kita melihat di dalam konteks daripada kebenaran firman Tuhan, bahwa betapa pentingnya orang Israel merenungkan kebesaran Tuhan, pegang firman Tuhan, cinta Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau ingin untuk Tuhan mengawasi hidupmu dari awal tahun hingga akhir tahun, firman Tuhan katakan, haruslah pertama engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan kehendaknya. Jika kita ingin Tuhan mengawasi hidup kita dari awal tahun hingga akhir tahun, maka kuncinya firman Tuhan katakan, marilah kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan saya percaya walaupun ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan kita hadapi di 2021 ini, namun hari ini kita ada di 12 jam terakhir untuk mengakhiri tahun 2021 ini. Saya percaya karena Tuhan Yesus, Dia Allah Immanuel, mengawasi hidupmu, saudara dan saya dari awal tahun hingga akhir tahun. Namun Ulangan pasal 11 ayat 12, kalau kita ingin Tuhan mengawasi perjalanan hidup kita, kuncinya untuk kita masuk di tahun 2022, pertama kita harus mengasihi Tuhan dan melakukan kehendaknya. Mengasihi Tuhan dan melakukan kehendaknya, dan berpegang kepada ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Mari kita berpegang kepada ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan, sebab saya percaya ada kemenangan. Jadi kalau kita ingin Tuhan mengasihi hidup kita dari awal tahun 2022 sampai bulan Desember tahun 2022, maka pertama kita harus mengasihi Tuhan dan berpegang kepada janji-janji Tuhan. Dan firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Dan yang berikut adalah kamu di dalam Ulangan 11 ayat yang kedua. Kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesaran tangannya yang kuat dan lengannya yang terancung. Nah, di sini firman Tuhan datang kepada kehidupan saudara saya. Tulisan Musa kepada bangsa Israel. Firman Tuhan datang kepada orang Israel yang masih hidup pada masa itu. Firman Tuhan katakan bahwa engkau mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa di Mesir selama 400 tahun lebih, 430 tahun. Namun hari ini firman Tuhan datang kepada Musa, tuliskan pada bangsa Israel, engkau harus pegang janji Tuhan. Ketika engkau masuk di tanah Kanaan, dan saya tekankan ketika kita masuk di tahun 2022,
Kalau kita rindu Tuhan mengasihi hidup kita dari awal tahun hingga akhir tahun, maka kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang ketiga, kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan dahsyat sepanjang perjalanan hidup kita. Kita merenungkan kasih Tuhan, kita merenungkan perbuatan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita sambut tahun 2022 dengan sukacita, dengan semangat yang berkobar-kobar. Sebab saya percaya Tuhan mengawasi orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan Yesus dari awal tahun hingga akhir tahun. Bagi orang yang pertama di 2022, orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, orang yang berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, firman Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya. Ajak keluarga, suami, istri, anak, keluarga, sepupu, ponakan, ajak untuk merenungkan kasih Tuhan di jam-jam terakhir mengakhiri tahun 2021 ini. Mari kita renungkan kasih Tuhan, dan kita akan masuk di tahun 2022 dengan mengasihi Tuhan, berpegang pada ketetapan-ketetapan firman Tuhan, dan merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah dan perkasa. Shalom, selamat tahun baru 2021, 1 Januari 2022, 1 Januari 2022. Saya percaya firman Tuhan luar biasa bagi saudara saya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.